Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali bertemu, masih melanjutkan tema pembahasan kita seputar Al-Qur'anul Karim. Kalau dua ustaz yang lalu sudah membahas tentang kedudukan Al-Qur'an bagi umat Islam dan juga bagi pribadi muslim, kemudian bahaya menghijrahi atau meninggalkan Al-Qur'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah ta'ala kita akan mendalami ataupun membahas sekilas tentang faidah kisah di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian, Al-Quran seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, dia adalah satu-satunya kunci bagi seorang insan di dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hambanya. Dia adalah petunjuk bagi mereka yang menginginkan keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah suatu kitab yang ajaib, yang sangat mengagumkan, di mana tidak ada satu kitab pun sejak manusia mengenal baca tulis, tulis menulis sejak 5.000 tahun yang lalu, ada satu kitab yang paling sering dibaca, kecuali tidak ada yang bisa melebihi Al-Quranul Karim. Dialah Al-Quran, dialah satu kitab, satu kitab yang dibaca oleh orang di seluruh dunia, walaupun orang tersebut tidak mengerti bahasanya, artinya tidak mengerti dan beda dengan bahasa mereka, tapi mereka baca. Dialah satu kitab yang dimana manusia sangat perhatian dengan kalimat-kalimatnya, dengan untayan-untayan katanya, bahkan perkataannya diperhatikan. Dimana tidak ada kitab yang pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya, bahkan sesudahnya tidak ada. Ini adalah salah satu yang kita katakan sebagai keajaiban Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diperlakukan demikian karena betapa banyaknya kandungan ataupun juga manfaat yang besar bagi petunjuk manusia. Di dalamnya ada tentang akidah, di dalamnya ada tentang hukum-hukum, dan di dalamnya ada tentang kisah-kisah. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan isi gambaran total, kalau diklasifikasikan, dikelompokkan, Al-Quran itu isinya 3. Yang pertama adalah tentang tauhid, yaitu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, keilahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang hukum-hukum syariah, dan yang ketiga adalah tentang kisah. Kalau kita teliti lagi, ternyata kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum atau pengisbatan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu, ini betapa pentingnya kita mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Belum lagi kalau misalnya kita teliti, silakan buka di dalam buku Mu'jam Fahras li Alfadzil Quran. Itu disebutkan bahwa kata kisah ataupun yang derivatif mushtaq, yang terpecah dari kata-kata kisah itu lebih dari 25. Ada 26 kata yang merupakan pecahan dari kata kisah. Bahkan satu surat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama atau dengan kata kisah, yaitu surat ke-28, surat Al-Qasas. Tidak hanya itu, banyak di antara ayat-ayat ataupun surat-surat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah tentang kisah. Coba kita lihat Quran surat Yusuf.
itu membahas tentang surat membahas tentang surat Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam. Mayoritas itu. Ya. Coba kita baca kitab atau surat Al-Anbiya, itu mayoritas isinya adalah kisah-kisah para nabi. Ya. Belum lagi surat Al-Kahfi, ya, kisah tentang pemuda yang mengasingkan diri di dalam gua, kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mendalami, ya, ataupun juga mempelajari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa sih itu kisah? Ya. Nah, para ulama mengatakan kata kisah, ya, artinya berasal dari al-qis, ya. Al-qis itu artinya adalah jejak yang terdahulu. Ya, oleh karena itu kita dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 64, Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Demikianlah, ya, itu adalah yang dulu kita atau yang kita cari. Tempat itu adalah yang kita cari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya Yusya bin Nun untuk mencari Khidir. Terlewat, balik lagi, nah itu tempat yang kita cari. Ya, kata Allah, fartadda ala atharihi ma qasasa. Kemudian keduanya kembali meniti jalan yang terdahulu. Jadi kisah itu artinya adalah mengikuti jejak yang terdahulu. Maka definisi kisah di dalam Al-Quran artinya adalah bahwa kita mempelajari ataupun meniti jalan, ya, ataupun juga mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu, baik kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu, ataupun kisah-kisah yang lainnya. Itu namanya kisah dalam Al-Quran. Nah, apa sih isi ataupun ada berapa jenis kisah di dalam Al-Quran? Ya, banyak jenisnya. Tapi bisa kita kelompokkan kisah ini menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kisah para nabi. Ya, kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan mujizat-mujizat para nabi untuk melumpuhkan tantangan dari mereka yang menentangnya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana umat-umat yang beriman ataupun kaum yang beriman mengikuti nabi tersebut. Allah pun menceritakan bagaimana mereka kaum yang zalim, kaum yang membangkang terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menceritakan bagaimana keteguhan para nabi yang mereka berdakwah tak kenal lelah, siang malam, terang-terangan maupun tersembunyi, dan metode-metode lagi yang lainnya yang menunjukkan keteguhan mereka. Allah pun mempertunjukkan di dalam kisah itu bagaimana Allah menolong para nabi dan para rasulnya. Dan kalau kita tadaburi kisah-kisah para nabi itu, ya, insya Allah ta'ala kita semakin yakin, semakin tambah keimanan kita terhadap para nabi dan para rasul itu. Kenapa? Dan itu penting. Sebab yang namanya keimanan kepada nabi-nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk rukun iman. Ya, termasuk rukun iman. Kita akan semakin yakin, ya, kemudian kita pun ya akan semakin mengenal mereka dan meneladani mereka. Nah, ini implikasinya, dampaknya kepada pendidikan. Ya, berpendidikan. Jadi sekarang ini umat Islam ini, terutama generasi mudanya, ini mereka mengalami krisis idola, krisis qudwah, krisis teladan. Ya, mereka tidak bisa membedakan lagi mana yang patut untuk dijadikan teladan. Kita lihat sekarang generasi-generasi muda Islam, mereka jauh lebih mengidolakan karena mereka lebih mengenal artis-artis. Ya, kita lihat sekarang kalau misalnya konser-konser, ya, konser artis Korea, artis Barat dan yang lainnya,
itu rame-rame para pemuda Islam, ya, atau anak-anak kaum muslimin memenuhinya. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat bahaya, dan ini salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui, tidak tahu tentang keagungan para nabi dan para rasul. Kenapa mereka tidak tahu? Ya karena mereka sejak kecil tidak pernah diceritakan, ya, tentang keagungan para nabi dan keagungan para rasul. Ya, kalaupun diceritakan, itu diceritakannya sedikit sekali. Ya, tidak pernah diulang-ulang, tidak pernah diperdalam, sehingga akhirnya itu nyaris tidak tersisa pendidikan itu. Kisah para nabi hanya diajarkan di TPA, ya, di TPA, kemudian itu pun diselingi bahkan lebih banyak dengan kisah-kisah pahlawan-pahlawan kartun bohongan. Ya, kisah Superman diselingi dengan Power Ranger. Akhirnya para nabi, kisah para nabi itu, ya, semakin tenggelam. Gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah kisah para nabi. Yang kedua adalah kisah umat-umat terdahulu, ataupun kisah pribadi-pribadi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan mereka bukan para nabi. Nah, dalam hal ini ada dua golongan. Yang pertama adalah kisah orang-orang terbaik, kisah orang-orang mulia. Misalnya tentang kisah Luqmanul Hakim, ya, kemudian kisah yang lainnya, ya, misalnya kisah tentang Sahibul Yasin, ya, kisah orang, ya, seorang yang soleh yang membela para rasul, ya, ketika peristiwa yang ada di dalam surat Yasin. Ya. Ini kisah orang baik. Kemudian kisah wanita salihah bernama Maryam. Ya. Nah, ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini adalah juga untuk kita teladani bahwa banyak di antara manusia-manusia terpilih mulia tidak masuk di dalam para nabi, tetapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena khidmatnya mereka terhadap agama dan kemuliaan yang mereka punyai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kisah manusia-manusia yang buruk. Ya, misalnya kisah tentang Fir'aun. Ya, kemudian kisah tentang selain Fir'aun, siapa lagi? Kisah tentang Qarun, Haman, dan yang lain-lainnya diceritakan. Jadi ada kisah kebaikan untuk diteladani, ada kisah orang-orang buruk agar kita waspada, ya, menjauhi sikap-sikap itu agar tidak dijadikan ataupun tidak jadi kita ini meneladani, ya, atau menjadi korun-korun baru, menjadi Fir'aun baru. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah isinya adalah kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya. Ya, di dalam Al-Quran kita bisa melihat bagaimana menegangkan dan serunya perang Badar. Ya, bagaimana kegoncangan kaum muslimin di perang Uhud. Ya, bagaimana perjuangan kaum muslimin, ya, ketika berhijrah. Ya. Nah, ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu kalau kita baca tentang sirah nabawiyah, ya, napaktilas kehidupan Rasulullah SAW dikarang banyak oleh para ulama, bukunya ini menetapkan bahwa sumber yang pertama dari sirah nabawiyah untuk menarik, ya, kisah-kisah itu adalah Al-Quranul Karim. Sumbernya Al-Quran. Ya. Nah, ini yang pembahasan tentang apa sih isi dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya. Selanjutnya, apa tujuan dari kisah-kisah di dalam Al-Quran? Atau manfaat kita mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran? Ya. Yang pertama, kisah-kisah Al-Quran merupakan dalil, bukti bahwa ajaran tauhid adalah ajarannya para nabi dan para rasul. Kita mendapati setiap para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada 25 nabi yang namanya jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, semuanya mereka itu adalah mendakwahkan tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25. "Wa ma arsalnaka min qablika illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, sungguh aku telah mengutus, sungguh kami telah mengutus orang-orang, ya, kami telah mengutus sebelummu, ya, dari para rasul, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwa sungguhnya tiada Rabb, ya, yang berhak diibadahi kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah aku saja. Ya. Jadi semuanya mengatakan demikian. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallah wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus kepada satu kaum satu orang rasul, setiap kaum satu orang rasul. Untuk apa isinya? Ani'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut-tagut itu. Ya, nah ini menunjukkan kepada kita bahwa jelaslah bahwa ajaran tauhid itu adalah ajarannya para nabi dan para rasul. Dan dia adalah agama satu-satunya buat umat ini, yang tidak boleh umat ini diberikan hak sedikit pun untuk menambah ajaran baru ataupun memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan tauhid. Siapa yang melenceng, dia sudah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya ini, yaitu al-Islam. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an adalah menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya, meneguhkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjuangan para nabi-nabi yang sebelumnya, yang mereka dustakan oleh kaumnya, diancam oleh kaumnya akan dirajam, diusir, bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya. Hal ini akan membuat tentram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah resiko, ya, ataupun konsekuensi menjadi seorang rasul. Ya. Nah, hal ini bisa kita dapatkan di dalam firman Allah Quran surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka. Ya, demikianlah kami setiap itu kami ceritakan kepada engkau dari kabar-kabar para rasul. Ya, ma nusabbitu bihi fuadak, yang itu bisa meneguhkan, kami bisa meneguhkan hatimu. Ya, dan itu juga berlaku untuk kita. Ya, kalau kita sering baca Quran, sering mentadaburi kisah-kisah para rasul, para nabi, ataupun orang-orang yang saleh, yang mereka menerima ujian kemudian dimuliakan oleh Allah karena kesabaran mereka, kita pun akan termotivasi untuk teguh dan tegar mempertahankan apa yang kita yakini, apa yang kita perjuangkan saat ini. Kendati berat, ya berat. Konsekuensinya sangat-sangat parah, sangat-sangat gawat, ya. Kenapa? Karena balasan Allah dan pertolongan Allah jauh lebih nikmat, jauh lebih menyenangkan daripada hakikat bala yang menimpa kita. Itu ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kisah-kisah ini menampakkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW jarang berpergian jauh-jauh. Ya, malah Rasulullah SAW ke Syam. Sementara para nabi itu tempat diutusnya beda-beda. Ada yang diutus di Syam, ada yang utus di negeri ini, negeri itu. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah mengunjungi negeri itu, tetapi beliau menyampaikan kisah-kisah para nabi itu yang berasal dari bangsa dan negara atau wilayah yang berbeda-beda. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca, gitu ya. Jadi tidak mungkin beliau itu membaca kitab-kitab sejarah Romawi, kitab-kitab sejarah Persia, kitab-kitab sejarah Ibrani dan yang lainnya, tidak pernah. Tetapi beliau bisa menceritakan, ya, bagaimana kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa alaihissalam dan yang lain-lainnya secara lengkap dan diakui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian kisahnya. Ya, jadi kalau tidak diwahyukan oleh Allah,
tidak menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan itu. Jadi ini menetapkan ya kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang selanjutnya adalah bahwa kisah itu akan membentuk pribadi seorang muslim yang mulia. Ya. Kenapa? Karena kisah-kisah itu biasanya mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang besar. Ya, coba kita baca satu buku yang cukup bagus, namanya Al-Mustafad min Qisasil Qur'an. Menarik faedah dari kisah-kisah yang disebutkan Al-Qur'an. Di situ disusun oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Ya, beliau menyebutkan setiap kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ya bahkan detail-detailnya, kemudian ditarik faedah-faedahnya. Terutama bagi para dai. Ya, karena memang tadi kita katakan mayoritas kisah di dalam Al-Qur'an dipenuhi dengan kisah para nabi dan para rasul yang mereka merupakan para dai. Gitu ya. Jadi jelaskan uraian-uraiannya. Bagaimana ketika misalnya Nabi Nuh alaihissalam, ya dia terus mendakwahkan ya kepada kaumnya tanpa kenal lelah. Ya, kemudian dengan berbagai macam metode. Nah, kemudian ditarik faedah misalnya yang pertama, hendaknya para dai tegar, mengikuti para nabi. Karena memang kita semuanya diminta untuk berjalan di atas jalannya para nabi. Wa bihudahum muqtadi, di atas petunjuk para nabi itu kalian ikuti. Kalau mereka teguh, ikuti keteguhan mereka. Ya ya. Kemudian misalnya kisah tentang bahwa Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan berbagai macam metode. Ya, lailan wa nahara, siang dan malam, terang-terangan, tersembunyi, kemudian memberikan kabar gembira, menakut-nakuti. Beliau mengatakan, oleh karena itu para nabi, para dai harus membuat program-program yang beraneka ragam, cara-cara yang lebih bervariasi, karena memang mungkin satu senjata atau satu program bisa nyangkut di orang yang tipikal kayak gini. Ya, program B lebih bisa masuk ke dalam orang yang tipikalnya kayak gini, gitu ya. Nah, ini adalah memberikan pelajaran kepada kita, gitu ya. Ibrah. Oleh karena itu Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, sungguh ada pada kisah-kisah para nabi itu adalah ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu karakteristik atau sifat khas di dalam kisah-kisah Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Jadi Al-Quran ini adalah sebaik-baik kisah. Kenapa? Karena di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran memiliki sifat-sifat yang tidak ada pada kisah-kisah, ya, atau dalam buku-buku sejarah. Tidak, ya. Ini adalah khusus dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa kisah Al-Quran adalah nyata terjadi. Ya, Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, ya, makana hadisan yuftara. Al-Quran itu bukanlah perkataan yang dibuat-buat, bukan karangan, bukan copy paste, gitu ya. Walakin yuqsal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ya. Bahwa Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, menjelaskan segala sesuatu. Dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah sebenarnya. Ya, dan kita yakin kalau kita dikatakan di dalam Al-Quran kayak gitu, kita yakin. Ya, mungkin bagi orang-orang kafir dia memerlukan dalil akli, ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar, ya, kisahnya benar, nyata terjadi. Dulu ada peneliti Belgia namanya Maurice Bucaille. Ya, dia pernah membuat sebuah penelitian tentang jasad Firaun yang ditemukan. Ya, jasad Firaun yang terjadi
yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Setelah diteliti oleh dia, ternyata benar bahwa Fir'aun ini yang sudah dimumikan itu jasadnya penuh dengan garam-garam laut. Dan memang Fir'aun inilah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah ketika berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ya, sejak itu Maurice Bucaille masuk Islam. Gitu ya. Kemudian penelitian misalnya tentang kaumnya Tsamud, 'Ad dan Iram. Ya. Sejak penelitian membuktikan bahwa kaum 'Ad itu suka membangun bangunan yang tinggi. Kaum Tsamud memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, yang kokoh. Ya, baru tahun 1980 diketemukan yang konon katanya, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi memang persis seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bangunan-bangunan itu tinggi dan kokoh. Ya, itu tahun 1980-an ditemukan di Aden, Yaman. Yang kayak begitu. Gitu ya. Jadi ini bukan cerita-cerita yang dibuat-buat. Nyata fakta, gitu ya. Nah, yang kedua, bahwa kisah-kisah Al-Qur'an adalah selaras dengan kehidupan manusia. Karena memang Al-Qur'an ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, ya, sebagai way of life, jalan kehidupan umat manusia. Ya, karena ini akan menjadi, ya, software, ya, ataupun jalan kehidupan buat manusia, dia harus mampu untuk diaplikasikan di dalam kehidupan manusia. Gitu ya. Maka demikianlah karakter kisah di dalam Al-Qur'an itu sangat manusiawi sekali. Ya, tentang kehidupan manusia, ya, para nabi yang mereka itu merasa takut kemudian tetap teguh di dalam perjuangan mereka. Gitu ya. Hingga kita bisa meneladaninya. Bukan kisah di negeri antah barantah, yang kisah yang penuh dengan keajaiban yang mustahil manusia menggapainya. Ya. Ustaz Al-Sibai mengatakan bahwa keistimewaan sirah nabawiyah itu adalah bahwa kisah sifat ataupun kisah Nabi Muhammad SAW itu bisa diteladani. Dia bukan seperti misalnya tokoh agama Hindu namanya Krishna, ya, yang waktu kecil 6 tahun bisa ngangkat sapi, diterbangkan sapi itu gitu-gitu. Ya, bisa terbang ke langit, bisa ngangkat pohonnya yang 10 kali lipat dari badan dia. Tidak. Gitu ya, ini manusiawi sehingga manusia yang lain bisa mengikuti jalan itu. Gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kisah-kisah Al-Qur'an ini sering diulang-ulang. Ya. Kita dapati misalnya kisah Nabi Musa. Ya. Atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di surat Yusuf diulangi. Di Hud ada juga. Di dalam kitab di surat Al-Qasas ada. Ya, di Al-Anbiya ada. Kenapa kok begitu? Ya, yang pertama adalah walaupun itu tentang Nabi Yusuf misalnya, tapi segmennya atau sudut pandangnya beda-beda. Yang kedua adalah untuk memberikan penetapan atau pengokohan. Kalau hanya sekali cepat lupa, tapi diulang lagi sampai akhirnya jadi frame, ya, jadi keyakinan yang kuat. Gitu, ya. Ini kita sering dapati di dalam Al-Qur'an, gitu. Yang ketiga, kisah-kisah Al-Qur'an ini tidak sama dengan ilmu sejarah. Kalau sejarah hanya runutan saja, ya. Pada tahun 1925, ya, Pangeran Diponegoro berperang melawan VOC. Ya, berlangsung pada tahun 19 sampai 1830. 1830 Diponegoro dijebak, ya, oleh VOC, kemudian diasingkan di ujung pandang sampai mati di sana. Gitu ya. Itu saja. Berurutan. Tetapi kisah di dalam Al-Qur'an tidak gitu. Kenapa? Karena bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk ibrah, untuk pelajaran. Gitu ya. Untuk pelajaran. Maka cobalah ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada kisah itu, kita berhenti, kita bayangkan, kita ambil faedahnya. Ya. Dengan demikian setiap ayat, setiap kisah ini akan memberikan pelajaran berharga, ya, akan lebih menambahkan hidayah bagi kita semua. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini, yaitu faedah kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, ya, dan meneladani kisah-kisah para nabi, kisah orang-orang mulia, dan menjauhi kisah-kisah orang-orang yang tercela yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat, astaghfiruh wa huwal ghafurur rahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.